Amin. Ada rumah EP tajam. Waalaikumsalam warahmatullahi senior. Siap. Monggo. Silahkan. Baik Pak. Dari tadi saya nunggu ini. Habis rapat katanya. Iya, rapat Bappeperda karena ketua Bappeperda pembahasan untuk PDM. Siap. Peningkatan jumlah kapasitasnya dan pencapaiannya tercapai. Jadi kita dapatkan buatkan perda khusus untuk itu. Oke, baik. Yes. Jadi seperti yang pernah saya janjikan ke Pak Ucik Prasetyo bahwa nanti akan jadi tamu OMWP. Siap. Apalagi ini kan dalam rangka 2020. Amin. Ada rumah EP tajam. Iya. Saya mengikuti perkembangan. Pak Ucik juga sudah melakukan sosialisasi masyarakat terkait itu. Kemudian sudah daftar juga di partai nanti. Pak Ucik di partai-partai politik mana yang sudah mendaftarkan diri? Saya baru di P3 ya, karena niatannya itu tidak semata-mata ambisi pribadi, tetapi adalah menjalankan fungsi dan tanggung jawab peranan kita dalam kehidupan ini. Dan saya sudah masuk di dunia politik dengan partai P3, orangnya P3, dan P3 mendapat kepercayaan rakyat, partai pemenang. Partai pemenang, ya. Sebagai partai pemenang wajib bertanggungjawabkan kemenangannya, yaitu dengan mewujudkan harapan-harapan rakyat, harapan kader, konstituen, rakyat semuanya, seperti itu. Jalan untuk mempercepat perwujudan harapan rakyat itu adalah dengan punya kewenangan. Kewenangan itu ya sesuai aturan main, pileg maupun pilkada, agar pemerintahan selaras, cepat, dan jangan sampai satunya ke kanan, satunya ke kiri. Pak Ucik di P3 mendaftar sebagai bupati atau wakil bupati. Kenapa tidak bupati Pak sekalian? Tentu realistis ya, karena tidak bisa terlepas bahwa memang P3 itu figur Bunda C lah. Kalau di pusat seperti Omega seperti itu, auranya ada di Bunda C. Nah, Bunda C terus ya kita tahu istrinya Pak Bupati, Pak Sumunandar tentu masih punya hak secara konstitusi, masih punya hak satu kali itu. Nah, kalau misalnya, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya bukan masalah etis itu, saya mendorong Bung C untuk jadi wakil bupati, tapi tentu di mata masyarakat tentu itu kurang tepat kalau seperti itu. Dan selain Bunda sudah memainkan peran sebagai ketua DPRD, konstitusi juga, karena memang aturannya memang seperti itu, bukan nepotisme, bukan biokolusi, toh yang memilih rakyat, dan itu prestasi. Prestasi berdarah-darah untuk mencapai itu, dan rakyat memilih, rakyat tahu ketua P3 sebelum pilihan juga Bung C, kita menang, dan ketua P3 lain jadi ketua dewan. Nah, tentu P3 sebagai pemenang itu harus punya peran untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan harapan masyarakat. Yang ini mengecilkan, seandainya misalnya Pak Ucik mendapatkan survei yang tidak seperti yang diharapkan oleh pasangan calon, gimana? Terkait dengan pilkada tentu saja semua kandidat melakukan sosialisasi di masyarakat. Nah, yang OMWP minta sudah sejauh mana sosialisasi Pak Ucik dan memang mempersiapkan diri dalam yang jelas setiap ada waktu senggang, karena saya harus tetap menjalankan fungsi saya seperti kayak ini. Biasanya seharian di kantor dewan dengan segala
problematikanya. Sore biasanya saya keliling dan berapa 2 kecamatan belum optimal karena sekarang masih. Nah setelah paripurna ini dan ada perda yang lebih saya bahas itu, biasanya akhir tahun kan tidak terlalu banyak yang dibeban seperti itu. Saya harus tetap terjun kemarin kemarin saya tetap, tapi yang seputaran, tidak bisa jauh-jauh ya, karena saya masih punya tanggung jawab. Percuma ngomong untuk ke depan sedangkan tanggung jawab yang ada tidak dijalankan seoptimal mungkin, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk mencapai harapan itu wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar itu ya kita harus bertanggung jawab terhadap yang ada sekarang. Nah jadi bulan-bulan ini setelah tanggung jawab pembahasan APBD, Propemberda dan pembahasan perda tentang BDM itu ya selesai full. Nah, itu sependapat ke banyak elemen manapun, elemen pendidikan, elemen muda, elemen ekonomi ke bawah dan lain sebagainya, elemen paguyuban macam-macam ya, kita semuanya kita rangkul, tapi tentu mana yang ada yang harus kita basis-basis lah. Pak Uce, di dalam pilkada itu kan masing-masing kandidat itu selalu berdasarkan hasil survei. Biasanya kan gitu. Apakah itu survei yang dilakukan oleh internal partai atau memang dilakukan oleh survei politik yang biasanya banyak dari ibu kota. Ini Pak Uce bukan dengan berarti OMB ini ingin mengecilkan. Seandainya misalnya Pak Uce mendapatkan survei yang tidak seperti yang diharapkan oleh pasangan calon, gimana? Kita gini ya, semuanya kan ada berproses lah. Andai-andai ya. Kalau itu kan andai-andai dan itu hanya hasil. Andai-andai kita tidak tahu lah apa yang terjadi. Kewajiban manusia itu ikhtiar. Kewajiban itu manusia ikhtiar, melakukan apa yang harusnya dilakukan, melakukan pendekatan macam-macam dan seperti itu. Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Itu harus legowo. Tuhan yang menentukan. Itu ya. Tapi jangan sampai karena kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, terus hasilnya jelek, maka ada penyesalan. Tapi kalau kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan, hasilnya apapun itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan saya yakin ini salah satu petarung sebenarnya dari pemilik rumah sakit atau owner rumah sakit itu yang terpikirkan untuk kenapa saya tidak bisa membantu kepada masyarakat, misalnya akhirnya terjun ke dunia politik. Bersyukur bahwa Pak Uce bisa terpilih lagi untuk kedua kalinya di partai yang sama. 3 kali lipat suaranya naik. Dan 3 kali lipat suaranya. Kemarin kira-kira di mana Pak sehingga bisa 3 kali lipat suara itu? Ya saya lihat ya mungkin ya kita era medsos ya, kita optimalkan medsos lah, media sosial. Ada intinya ya kita komunikasikan apa yang kita lakukan. Jadi kita terus bersifat terbuka. Jadi ya harus siap angkat telepon 24 jam. Ketika rapat dan menerima tamu yang perlu intensif yang mungkin kita nggak bisa itu, karena nggak etis juga. Kita terima orang yang di jauh, orang yang di depan mata kita cuekin, itu nggak etis juga. Ini kita buka aja, terbuka aja lah, karena masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu didengerin itu sudah senang, udah selalu. Ada yang memang masyarakat yang memang membutuhkan finansial ya, tapi tidak semuanya begitu. Banyak yang didengarkan, banyak mungkin dibantu dikomunikasikan antara problem-problem dengan pemerintah seperti itu. Saya sering terima dari WA, dari Messenger, banyak. Termasuk saya. Dari Messenger ya kita terima seperti itu. Ya kita baru untungnya kita kenal baik dengan pemerintah sehingga kita terbuka dan niatnya kita tidak niat ngerecoin, tapi niat mengkomunikasikan karena memang kita lidahnya rakyat, wakil rakyat kan seperti itu. Ada yang banyak yang berhasil ya, banyak yang paling nggak pemerintah sudah tahu, dan ada 1-2 yang memang
kondisinya yang belum memungkinkan yang berada ya. Yang saya tertarik itu perjuangan Pak Uce itu terkait dengan PDAM. Iya. Karena menulis di media. Iya. Barang siapa yang belum masuk airnya Iya. silahkan hubungi Iya, saya. memang itu waktu rapat. Jadi rapat pertama ya saya ketua dewan waktu itu. Iya. Ketua dewan ada surat dari pusat untuk ada program seperti itu yang diundang bupati, ketua dewan, PDAM ke Jakarta, Bali, Oh, Bali dari berapa itu terus di sana disampaikan presentasi di waktu itu makan siang, setelah itu diskusi. Ya. Tentu saya akan waktu itu bupati di sana dengan ngomong Pak, tentu PDAM akan ngomong yang ideal-ideal. Ya, betul. Sudah tercapai ini Siap, di depan bupati. Ya. Terus saya tanya Pak, untuk di sini gimana? Ya. Sudah Pak, untuk di sini gimana? Ada sini bro. Terus sedangkan tidak semua saya pernah mendengar seperti itu. Nah, oke Pak, tunggu dulu kalau seperti itu. Saya tanya ke rakyat. Ya, saya tanya ke rakyat. Sini Pak, sebentar saya konfirmasi dulu. Herano, tidak harus dengan reses. Betul. Zaman berubah kan. Ya. Reses paling berapa orang yang hadir? Saya buka Melalui media sosial. sampaikan. Saya tanya ke, wah muncul banyak. Baru saya paparkan, Pak Direktur, ini masyarakat. Ya. Ini positif tidak, saya yakin mereka nggak bohong. Ya, yang bohong sedikit. Nah, mayoritas itu, ini problem kita. Ini PR Bapak. Ya. Mari kita bereskan. Ya. Mumpung pusat punya program ini seperti itu. Terus ya mau nggak mau tersian. Karena waktu itu alami itu. Alami sudah Pak. Loh, kok semuanya sudah nih? Padahal kenyataannya belum. Ya ada memang benar sudahnya, tapi ada yang belum. Ya. Nah, tugas wakil rakyat kan Menyambungkan itu. Jadi menyambungkan dua pemerintah dengan rakyat. Kami bukan eksekusi, tapi kami penyambung lidah lah, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, itu ternyata belum selesai untuk sampai anggaran tersebut. Nah, itu perlu perda. Dan ini perda itu belum masuk program perda, tapi kami menganggap itu tidak bisa. Pusat mensyaratkan harus bulan tahun ini. Nah, saya ketua program perda masuk. Mungkin ini adalah perda tercepat Panjang sejarah. Iya. Nggak nyampe sebulan mungkin dapat kelar. Ya kan untuk rakyat. Betul. Untuk rakyat seperti itu. Dan kami cukup konsultasi di Balikpapan, dan Balikpapan sudah pernah melakukan itu. Wah, sudah ada contoh konkret. Tadi rapat hampir 3 jam. Ya, kami desain. Oke, PDAM nyampe 80% atau 100% itu butuh berapa duit? 216 M untuk 5 tahun. Ya sudah. Dianggarkan Mas? Ya enggak, diperdakan. Oh, diperdakan. Ya. Penyertaan modal. Ya, penyertaan modal. Penyertaan modal itu dasar. Karena mereka kan terpisah kan. Itu sebagai dasar. Kami perjuangkan. Semua rekan dewan sepakat. Kami percepat, mungkin seminggu 2 minggu kami sahkan. Siapa dewan yang nggak setuju rakyatnya dapat fasilitas dasar air itu? Semuanya fraksi pasti setuju. Ya, ini kan kebutuhan rakyat. Iya, bukan yang aneh-aneh lah. Bukan yang aneh-aneh. Nggak ada yang itu. Dari itu kami dorong, alhamdulillah perdanya ada, setelah payung hukumnya ada, wadahnya ada, gede, semuanya monggo untuk mengisi masing-masing. Ya. Mau program MPR, yaitu dari pemerintah, Simpandes, Simdes, yang punya jalur mungkin keluarga di Dewan RI, monggo semuanya. Silahkan berpartisipasi di situ. Yang jelas saya sudah mengasih wadah legalnya sepanjang untuk rakyat, monggo, kita nggak itu. Siapa yang mau dapat rezeki monggo, kami nggak ikut-ikut. Yang jelas kami sudah memayungin secara hukum dan kebutuhan rakyat. Kami targetkan itu rencananya 5 tahun, tapi realistis saja 10 tahun. Kalau pada 216 M depan itu. Kembali ke partai politik Pak Uce sebagai kader ketiga. Yang saya ingin tahu gimana sih sebenarnya kepemimpinan Ibu Ince di P3? Iya, Ibu Ince auranya kan aura ibu ya. Ya. Aura membina,
arwah mengayomi, membagi, memperhatikan. Mohon maaf, bahkan untuk baju pun itu sampai diperhatikan, dibelikan, bukan diperhatikan, diberikan. Kalau ke Jakarta itu untuk ini auranya harus seperti keluarga. Kami jadi orang keluarga dan beliau berbagi kan. Jadi sistem kepemimpinan Ibu menjadi partai P3 ini pendekatannya pendekatan keluarga. Iya, pendekatan yang merasa kita diperlakukan sebagai keluarga. Iya. Merasa dikatakan sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai anak karena beliau lebih tua kita semuanya. Sebagai anak, berjuang, terus masyarakatmu apa, terus kita ngomong mau malam juga oke. Siap. Iya, itu. Bahkan mohon maaf saking dekatnya Pak Ismu dengan Bapak di kamar, kadang kami ngomong di hotelnya ya, seperti keluarga, seperti anaknya. Betul, seperti saya ngomong sama Bunda, Bapak di ranjang sebelah ngobrol seperti keluarga. Jadi seperti keluarga, tapi yang ngomong untuk apa? Untuk tugas macam-macam dan sebagainya. Beliau menangkan seperti itu. Malam jam 11-12 makan tiap datang. Pendekatannya adalah itu. Menganggap kami bukan sebagai orang lain, dari orang lain. Jadi kami juga akhirnya ya berpikir positif kan. Pun yang didapat adalah ya digunakan untuk berbagi, masyarakat banyak dan lain sebagainya. Itu beliau, saya yakin semuanya yang kenal beliau berbagi. Ini pertanyaan terakhir. Sejauh mana optimisme Pak Ucet terkait dengan keberlanjutan kepemimpinan Pak Ismu? Ya yakin masih Pak Ismu. Ya, harus yakin. Harus yakin. Itu harus kerja keras. Oh ya, harus kerja keras. Sudah pasti untuk seperti itu. Kerja keras dan harus dengan hati ikhlas. Hati ikhlas dengan kerja keras, hati ikhlas, insya Allah hasilnya maksimal. Amin. Baik, Pak Ucet, terima kasih atas kesediaan Pak Ucet sebagai tamu dan ini akan saya lakukan semua kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kabupaten Timur. Selain memperkenalkan ke masyarakat juga kita menggali pemikiran kawan-kawan di DPRD Kabupaten Timur. Ya, siap. Ya. Baik, Pak Ucet, makasih. Terima kasih Om BP, sukses selalu. Doakan, mohon doa. Amin. Sukses. Baik Pak, saya pamit dulu. Makasih Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.